Allah berikan kepada hambanya. Semoga semuanya panjang umur dalam ketaatan dan kelak husnul khatimah. Akan tapi yang jelas semuanya akan mati. Kemana kalau kita mati? Jasad kita ini lihat, harus ditanam di liang lahat sana. Dan dalam-dalam penanamannya, karena jasad kita adalah jasad yang paling busuk. Kalau tidak punya amal baik, tidak ada artinya kita ini. Ditanam dalam-dalam. Kemudian setelah itu kita punya tanggung jawab. Semua bayangkan, jangan membayangkan orang lain yang mati, bayangkan dirimu sendiri yang meninggalkan rumah. Bahkan kita sudah tidak boleh lagi tinggal di rumah kita. Kalaupun seandainya orang di rumah kita sangat mencintai kita, rumah kita bangun dengan bermiliar-miliar rupiah, kalaupun kita berpesan, tolong wahai keluargaku, kalau aku meninggal aku ingin tinggal di rumah seminggu saja, tidak diizinkan. Kita harus dikirim ke liang lahat sana. Fahami makna ini. Kemudian setelah itu akan ada malaikat yang datang kepada kita dan bertanya tentang beberapa hal, dan kalau kita tidak bisa menjawab, maka ketahuilah siksa yang akan kita dapatkan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ada hubungannya dengan keimanan kita saat berada di dunia, tentang iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan siapakah saudara-saudara kita. Pertanyaan siapakah saudara-saudara kita itu termasuk ada hubungannya dengan ketakwaan yang kita bangun saat ini, saat kita berada di dunia. Kemudian setelah itu ketahuilah wahai hamba Allah, bayangkan itu orang setelah berada di alam barzah. Kalau liang lahat hanya untuk menyimpan jasad kita, alam barzah adalah alam antara alam dunia dalam akhirat. Bukan tempat itu hanya untuk menyimpan jasad kita, akan tapi nanti kita masuki alam, disitulah seorang hamba yang baik akan mendapatkan kenikmatan dan pendosa akan mendapatkan siksa. Ada dikabarkan bahwa di saat seorang hamba sudah dikubur, kemudian akan datang malaikat. Kemudian setelah itu akan datang, setelah ditanya malaikat, lalu dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian setelah itu akan datang hal-hal yang menyenangkannya. Dan orang itu bertanya, siapa engkau dan siapa engkau, siapa engkau. Semua yang tampak dalam bentuk yang indah, menyenangkan itu menjawab, aku adalah solatmu yang pernah kau lakukan, aku adalah puasamu, aku adalah baktimu kepada orang tua. Ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat di dunia akan menjadi teman kita di saat kita berada di alam barzah. Akan tapi sebaliknya, itu si dia yang urusannya dengan Allah tidak baik, dengan manusia tidak baik. Di saat di dunia mungkin dia mendapatkan kenikmatan yang banyak, harta melimpah, tapi zalim kepada Allah, tidak pernah dekat, salat sering ditinggalkan. Di saat malaikat bertanya, malaikat Munkar Nakir bertanya, dia tidak bisa menjawab, dan setelah itu dia akan dipukul sampai dikatakan pukulan yang luar biasa. Jika seandainya pukulan itu dipukulkan ke dunia, maka akan hancur, dan itu dipukulkan kepada manusia. Kemudian setelah itu akan datang hal-hal yang menakutkan. Orang itu bertanya, siapa engkau? Siapa engkau? Siapa engkau? Dia ketakutan dengan sangat ketakutan, dan semuanya menjawab, aku adalah dosa-dosa yang kau lakukan, aku adalah zakat yang tidak kau bayar, aku adalah solat yang kau tinggalkan, aku adalah zina yang kau lakukan, aku adalah riba yang kau makan. Itu baru di alam barzah. Kemudian dia akan menjalani perjalanan panjang di padang mahsyar hingga masuk neraka. Maka dari itu wahai hamba Allah, wahai perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka saat ini ayo pikirkan kehidupan kita untuk kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia. Urusan dengan Allah mudah. Jika kita saat ini berada di tengah-tengah kampus, sepertinya kampus ini adalah kampus urusan dunia, dan memang urusan dengan Allah tidak banyak. Akan tapi ketahuilah, ilmu dunia yang kalian pelajari wahai para mahasiswa, kelihatannya urusan dunia, tapi urusan dunia dengan sesama manusia itu juga sebagian daripada menyempurnakan ketakwaan. Urusan kepada Allah sedikit, urusan kepada Allah tidak banyak. Urusan kepada Allah, salat 5 waktu tak saja, ibaratnya tidak pakai sunnah-sunnahan. Misalnya puasa Ramadan saja, haji sekali kalau punya, kemudian zakat kalau dia punya uang. Kemudian dia tidak menyakiti ibundanya, dia bisa berbuat baik kepada tetangga, dia tidak menyakiti saudara, dia tidak menyakiti sesama, maka dia ahli surga. Dia adalah ahli surga. Dengan Allah tidak susah, akan tapi yang susah adalah dengan sesama manusia. Maka kami sampaikan kepada semua yang belajar di tempat ini, mereka seolah-olah belajar ilmu dunia, jadikan ilmu duniamu ilmu akhirat. Karena semua yang dipelajari dari ilmu dunia adalah ilmu untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan itu bagian daripada cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini kita meresmikan masjid.
Maka jadilah wahai para mahasiswa istimewa, gunakan masjid ini untuk mendapatkan kemuliaan sanjungan-sanjung, untuk mendapatkan sanjungan-sanjungan dari Allah. Banyak sanjungan untuk orang yang ada di masjid, dan jadilah anda orang disanjung. Sesaat baginda Nabi menyebutkan, kalau Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, di saat Allah memberikan perlindungan di padang mahsyar yang sangat mengerikan. Padang mahsyar sangat mengerikan, bumi disulap, bumi diganti dengan bumi berwarna putih, tidak ada tapal batas, yang dia tidak tahu dari mana ia berjalan dan akan kemana berjalan. Bingung di padang mahsyar, panas di padang mahsyar. Akan tapi bagi mereka yang punya amalan yang khusus, mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, yang katanya padang mahsyar panas, yang katanya padang mahsyar menakutkan, bagi orang-orang tersebut tidak lagi menakutkan. Siapakah dia? Di antaranya adalah rajulun, seorang manusia, qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Anda wahai para mahasiswa, ikatkan hatimu dengan masjid. Gunakan masjid ini sambil anda belajar ilmu fisika, biologi, ilmu kedokteran, subhanallah, ilmu duniamu dipelajari di masjid. Sambil apa lagi? Untuk mendapatkan gelar orang i'tikaf. Kalau kita sebutkan mungkin sampai sore, keutamaannya duduk di masjid, i'tikaf di masjid. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, anda duduk di masjid biarpun sesaat sudah mendapatkan pahala. Alangkah cerdasnya itu orang yang cerdas, sudah masuk kampus ini, sudah cerdas bisa masuk kampus, lulus kuliah di sini, lebih cerdas lagi setelah itu dia tidak akan duduk untuk belajar kecuali di masjid sambil niat i'tikaf. Duduk saja sudah mendapatkan pahala, apalagi belajar ilmu, biarpun ilmu dunia, tapi bukankah itu ilmu dunia untuk berbuat baik kepada sesama manusia? Itu nanti akan menjadikan sebab ilmu berkah. Karena apa? Yang memberi ilmu adalah Allah, yang memberikan kebahagiaan di masa depanmu adalah Allah. Sementara para mahasiswa, para dosen-dosen mengajarkan, para mahasiswa belajar, cara belajarnya adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf, duduk di masjid. Kalau kita duduk di lapangan sana sambil belajar, ia dapat ilmu tapi tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi upayakan, perbanyak untuk duduk di tempat semacam ini. Biasakan dan jadikan itu kegemaran, kesenangan. Kalau sudah senang, maka mendapatkan gelar rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau bicara tentang orang yang terikat dengan masjid, ternyata bukan saja yang duduk di dalam masjid, akan tapi siapapun. Mungkin dia adalah seorang pengusaha kaya yang bekerja di sana, akan tapi selalu berpikir bagaimana menghidupi masjid, bagaimana menjaga masjid. Wahai para pengusaha yang selama ini, wahai para orang yang punya uang yang selama ini ikut membangun masjid ini, ketahuilah, lanjutkan untuk memakmurkan masjid ini. Itu tandanya hatimu terikat dengan masjid. Kelak di padang mahsyar akan dapatkan perlindungan dari Allah. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah, yang katanya padang mahsyar menakutkan menjadi tidak menakutkan. Apalagi sanjungannya adalah untuk kalian anak-anak muda. Kalau kalian sering berada di masjid, duduk i'tikaf sesuai ibadah, apalagi kalian tambah dengan solat sunnah, baca Al-Quran, tadi belajar ilmu fisika, biologi di tempat ini, mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan i'tikaf. Tapi jangan lupa niat. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan. Niatnya gampang, baik bahasa Jepang, bahasa Lahat, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Palembang, boleh. Aku niat i'tikaf di masjid ini, sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Apalagi sanjungannya juga lagi dari Allah, dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah dari Allah. Kalau sudah membiasakan hidup di masjid, biarpun belajar ilmu fisika, biologi, ilmu dunia, ternyata menjadi kebiasaan ibadah, lalu tumbuh besarmu adalah dengan ibadah, mendapatkan sanjungan lagi, termasuk golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Siapa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda hebat, calon dokter, insinyur, calon pakar-pakar, ternyata tumbuhnya di tempat yang baik dengan ibadah. Masjid. Gunakan masjid. Tadi disampaikan juga tausiah daripada Profesor Dr. Sayyid Agil Munawwar tentang apa tadi, coba? Bahasanya masjid pada zaman dulu dan sehari ini harus difungsikan bukan sekedar tempat ibadah, tempat belajar, peradaban, kebudayaan di masjid. Maka ayo wahai anak-anak muda, bismillah, agar kita mendapatkan gelar-gelar kemuliaan. Kemuliaan apa itu? Kemuliaan yang dahsyat di tempat ini, untuk menjadikan hati kita terikat dengan masjid, agar tumbuh subur, tumbuh besar di masjid. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian
Setelah itu merenunglah lebih dalam lagi, wahai para majelis Jumat yang dimuliakan Allah. Kita langsung merenung kepada urusan kita dengan sesama manusia. Kepada Allah gampang, kepada Allah tidak banyak solat 5 waktu. Jangan sampai ada yang sering ketinggalan solat 5 waktu. Solat itu mudah, solat itu gampang. Kalau ada orang tidak solat, itu yang salah gurunya. Bahkan di saat kita dalam bepergian pun kita boleh mengqashar solat, menjamak solat. Puasa pun jika dalam bepergian pun kita boleh meninggalkan solat, nanti diqadha di lain waktu. Dan masih guna haji pun ternyata bagi yang mampu dengan Allah sangat mudah. Akan lebih dengan sesama manusia, ayo kita perhatikan bagaimana urusanmu dengan ibundamu, urusanmu dengan ibundamu, yang ibundamu, ayahandamu setiap saat mencari rezeki, meres keringat, banting tulang dengan jerih payahnya untuk biayai kalian, wahai para mahasiswa. Pandang ibunda ayahandamu dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan panjatan doa. Jangan sekali-kali menyakiti mereka. Belajar yang sungguh sampai sukses, karena itu adalah juga menyenangkan ibundamu. Dan bakti pada ibundamu, jangan mengangkat suara, jangan durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia, biarpun katanya paling cerdas di kampus ini, kamlot dan seterusnya, nilai-nilai yang tinggi, dan katanya sukses. Kalau menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua, kalian tidak akan bisa bahagia, tidak akan sukses. Ini adalah termasuk bentuk wujudkan takwaan kepada saudaramu, kepada kawan-kawanmu. Bagaimana dengan sahabat-sahabatmu? Bangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang baik dengan sesama, biasa dengan kejujuran, jangan dusta, jangan menyakiti, jangan berbuat zalim dan seterusnya. Mari kita perhatikan urusan kita dengan sesama manusia. Kalau tadi kami sebutkan ibunda dengan ayahanda, dengan saudara. Banyak orang tertipu, katanya ahli ibadah, sujudnya banyak, rukuknya banyak, haji bolak-balik, akan tapi dia lupa ternyata dia merebut waris saudaranya. Dia adalah ahli neraka yang lewat Mekah. Ke neraka lewat Mekah dulu, sering umroh, tapi ternyata dia banyak ibadah, dia zalim kepada saudaranya, berebut waris. Tolong koreksi diri, jangan-jangan kita golongan orang semacam itu. Kemudian dengan siapa? Dengan pasangan yang punya istri, punya suami. Hati-hati, itu orang di dalam rumahmu harus kau hormati, kau muliakan. Jangan sampai banyak sujud, banyak solat, banyak ibadah, kita zalim kepada orang yang ada di dalam rumah kita. Jangankan orang yang ada di dalam rumah kita, di luar rumah kita pun, kalau kita berbuat zalim menjadi sebab kita sengsara. Disebutkan di hadapan baginda Nabi, seorang wanita yang disanjung dengan kebaikannya, tudkar bikasratis sholati wasyami, seorang perempuan yang disebutkan dia banyak solat, banyak ibadah, disebutkan di hadapan baginda Nabi SAW. Akan tapi setelah kebaikan-kebaikan yang disebutkan, ada tambahannya. Hanya saja ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangga dengan lesannya, jelekit kalau ngomong dengan tetangga. Baginda Nabi spontan menjawab, la khaira fiha, gak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahli nari, dia ahli neraka. Maka dari itu tolong jaga lesan dalam keluarga, pasangan suami istri, dengan anak, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, dengan sahabat. Berbicara kalimat yang baik, jangan biasa dengan kalimat yang menyakitkan. Ada hitungannya di hadapan Allah. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang innaha min ahlin nari, tergolong ahli neraka karena suka menyakiti sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang tersisa merenungi, menyadari bahwasanya apa yang kita dengar barusan adalah bukan untuk orang lain, adalah untuk diriku, diri kami yang berbicara, yang mendengar. Ayo benar-benar kita benahi urusan kita dengan sesama. Hari ini zaman kita diadu domba. Hari ini kita zaman diadu domba. Begitu mudahnya kita mendengar informasi-informasi yang antar umat Nabi Muhammad menjadi permusuhan.
Dan itu mengajari kita untuk menjadi orang yang suka membenci, suka mendendam kepada sesama. Dan ini menjadi wabah yang saat ini sudah merambah, menjangkit rata-rata umat Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang pernah disabdakan Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum, awas, akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu, bermusuhan, al-baghdha wahyal haliqatu, kebencian, permusuhan, dan itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku syahra, aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahliku din, akan tapi mangkas agama. Maka dari itu, dari mimbar mulia ini kami ingatkan kepada siapapun, jika ada berita atau apapun yang sampai ke telinga kita yang menjadi sebab kita bermusuhan, benci kepada umat Nabi Muhammad, pastikan itu adalah berita bohong, berita dusta, apapun bentuknya. Umat Nabi Muhammad jangan mau diadu domba untuk mewujudkan ketakwaan tadi. Kenapa? Selagi kita mau diadu, maka kita akan bermusuhan. Kalau bermusuhan, kita akan menyakiti. Kalau menyakiti, mana ketakwaan? Nggak ada ketakwaan. Takwa adalah hasilnya nanti hidup kita indah dengan cinta, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Tidak ada yang saling menyakiti dan tidak ada yang saling menfitnah. Yang ada adalah indah-indah. Jadilah juru damai, pejuang-juang kedamaian di dunia ini untuk mendapatkan kedamaian nanti di akhirat. Mari kita berselawat kepada baginda Nabi SAW sebelum kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami datang ke tempat ini ya Allah untuk mendapatkan kemuliaan, baik yang datang mengajar, yang datang mengerja, yang datang mengajar, datang belajar, semuanya ini rindu kemuliaan. Maka muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, mudahkan kami untuk berbuat baik ya Allah kepada sesama kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah. Itu orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, yang semakin hari kami perhatikan semakin lemah, jalan mulai membungkuk, jalan ke tubuh mulai membungkuk, jalan tertatih-tatih, mata mulai keriput, rambut mulai, kulit mulai keriput, rambut mulai memutih. Kadang kami masih membentak mereka ya Allah. Itu ibunda kami, ayahanda kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini ada anak-anak yang sering menyakiti orang tua, kami mohon saat ini, detik ini Allah, mudahkan mereka untuk berdamai kepada ibunda dan ayahandanya, agar hidup mereka di masa yang akan datang hidup berkah dengan berbakti pada orang tua. Saudara-saudari ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan karena rebutan waris. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering berebut waris, yang masih berebut waris dengan saudara, kami mohon lembutkan hati mereka saat ini, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka saling mencintai, tidak lagi berebut waris. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dalam perdagangan kami sering berbohong, dalam urusan-urusan dengan sesama kami sering menyakiti. Maka kami mohon ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian di antara kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat zalim kepada kami. Kami memaafkan mereka, maka maafkan ya Allah. Ya Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan kami ya Allah dari segala dosa ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu keadaan kami. Jauhkan kami dari makan riba. Jika ada di antara kami yang masih berurusan dengan riba, kami mohon wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kaya, ganti dengan modal halal bersih untuk meninggalkan riba ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara kami ada yang pernah meninggalkan solat, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Sungguh kami tidak ingin melihat wajah-wajah ini masuk neraka-Mu, tidak. Kami tidak ingin ya Allah. Kami ingin melihat mereka kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami, anak keturunan kami, keluarga kami dari zina yang busuk, hina di diri zina, hina di keluarga zina, hina di masyarakat zina, hina di dunia zina, hina di akhirat. Kami mohon jauhkan kami dari zina ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan mukaddimah zina, kami mohon berikan kesadaran, ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan
dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Buka pintu halal untuknya dan jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini ya Allah, jauh dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah. Jika yang menolong adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad dalam akidah yang kau ridhai, kami mohon berikan keberkahan, kebaikan kepada mereka. Jika yang menolong mereka adalah hamba-hambamu yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, karena mereka telah menolong, kami mohon berikan hidayah kepada mereka ya Allah, hidayah kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah, ya mudahkan kami untuk menjauhi segala kemaksiatan, segala dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, dosa telinga kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada satu hamba pun yang bisa meninggalkan satu dosa kecuali karena pertolongan-Mu. Begitu juga ya Allah, tidak ada satu orang melakukan satu kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu-lah kami mengabdi, beribadah dengan meninggalkan kemaksiatan dan melakukan kebaikan, akan tapi kami tidak mampu itu semuanya kecuali dengan pertolongan darimu. Maka wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fi, Allahumma ya Allah, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya rabbana aslihna wa asli man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man asal islam wal muslimin. Allahumma la tahdhulna wa akhdhul man khadhal islam wal muslimin. Allahumma aslih ulata umurina waj'al lahum ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أنجي المسلمين في فلسطين خاصة وببلاد المسلمين عامة، واسدد اللهم وطأتك على أعداء المسلمين، وشتت شملهم، فرق جمعهم، ودمرهم تدميرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الرسول وأنصار أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.